Salam sejahtera buat anak-anak semua. Selamat berjumpa kembali dalam pelajaran pendidikan agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 7 SMP. Kali ini kita akan belajar satu tema tentang dosa dan pertobatan. Pembahasan materi kali ini bertujuan membimbing kalian semua untuk menyadari kenyataan bahwa semua manusia berdosa. Namun Allah tidak membiarkan manusia hidup dalam dosa. Ia mencari dan menyelamatkan manusia yang berdosa. Jalan keselamatan bukanlah suatu tangga di mana manusia memanjat untuk datang kepada Allah. Manusia berdosa memiliki kewajiban untuk bertobat dan memohon ampun pada Tuhan. Setelah kalian mempelajari semua materi dalam tema ini, diharapkan kalian dapat menceritakan kembali akibat dari dosa dan kalian dapat menjelaskan apa arti bertobat. Seringkali kita mengucapkan dan mendengar orang berkata tentang dosa. Lalu, apakah arti dosa itu? Kata Yunani untuk melukiskan berbagai aspek dosa dalam Alkitab Perjanjian Baru akan dijelaskan berikut ini. Yang pertama, hamartia. Hamartia berarti pelanggaran, perbuatan salah atau berdosa kepada Allah. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 9 ayat 41. Kata yang kedua menunjuk pada dosa adalah adikia, yang berarti kejahatan, kelaliman, atau ketidakadilan. Adikia juga berarti kekurangan kasih, karena semua pelanggaran bersumber dari kegagalan untuk mengasihi. Adikia dapat juga berarti suatu kuasa pribadi yang dapat memperbudak atau menipu. Kata ketiga yang menunjuk pada dosa adalah anomia, yang berarti kedurhakaan, pelanggaran hukum, dan menentang hukum Allah. Dan kata keempat yang menunjuk pada dosa adalah apistia, yang berarti ketidakpercayaan atau ketidaksetiaan. Jadi, bisa dikatakan dosa adalah pemberontakan manusia melawan kehendak Allah. Manusia ingin menjadi sama dengan Allah, dan salah satu aspek yang menonjol dari dosa adalah sifat mementingkan diri sendiri. Mari kita perhatikan beberapa hal yang mengikuti tindakan dosa. Yang pertama, dosa menyebabkan kerusakan moral di dalam manusia yang menentang semua kehendak baik manusia. Yang kedua, dosa menyebabkan manusia menginginkan hal-hal dan kesenangan untuk diri sendiri tanpa menghiraukan kesejahteraan orang lain ataupun perintah Allah. Sikap ini mengakibatkan kekejaman kepada orang lain dan pemberontakan terhadap Allah serta hukumnya. Yang ketiga, dosa membuat manusia menolak untuk tunduk kepada Allah dan firman-Nya. Dosa adalah perseteruan dengan Allah dan ketidaktaatan kepadanya. Yang keempat, dosa menyebabkan kita senang melakukan ketidakadilan dan juga menyenangi tindakan jahat kepada orang lain. Dan yang terakhir, dosa juga merupakan kuasa yang memperbudak dan merusak. Dosa berakar dalam keinginan manusia. Dosa telah menjerat umat manusia. Bagaimana semuanya itu bisa muncul dan bagaimana supaya kita bisa lepas dari jerat dosa tersebut? Diawali dosa memasuki umat manusia melalui Adam, kemudian mempengaruhi semua orang.
dosa hanya dapat dilenyapkan oleh iman kepada Kristus dan karya penebusannya. Apakah akibat dosa? Dosa mengakibatkan pertentangan dengan Allah. Manusia terpisah dari Allah. Dosa mengakibatkan konflik dalam diri seseorang. Juga, dosa mengakibatkan konflik dengan sesama dan semua ciptaan. Dan yang pasti, dosa menyebabkan manusia menghadapi kematian, baik secara jasmani dan juga secara rohani. Belenggu dosa telah menjerat hidup manusia. Apakah jalan keluarnya? Hanya Allah yang dapat menolong manusia keluar dari dosanya. Oleh karena manusia memberontak melawan Allah, maka hanya Allah lah yang dapat memadamkan pemberontakan melalui pengampunan dan keselamatan dalam diri Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain selain Allah menolong orang yang jatuh dalam dosa. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan Allah. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Inilah bentuk pertolongan yang ditawarkan Allah bagi manusia. Mari kita perhatikan tayangan berikut ini. Bagaimana kasih Allah yang begitu besar kepada umat manusia telah membebaskan manusia dari belenggu dosa.
Rasul 26 ayat 20 mengatakan, tetapi mula-mula aku memberitakan bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Pertobatan berarti berubah pikiran. Pertobatan yang sejati akan menghasilkan perubahan tindakan. Dan perubahan pikiran yang menghasilkan perubahan tingkah laku. Jadi, hubungan antara pertobatan dan keselamatan kita bisa lihat di dalam kitab Kisah Para Rasul. Nampaknya secara khusus memusatkan perhatian pada pertobatan dalam hubungannya dengan keselamatan. Kalian nanti bisa membacanya di Kisah Para Rasul 2 ayat 38, pasal 3 ayat 19, pasal 11 ayat 18, pasal 17 ayat 30, pasal 20 ayat 21, dan pasal 26 ayat 20. Bertobat dalam kaitannya dengan keselamatan adalah mengubah pikiran kita dalam hubungannya dengan Yesus Kristus. Dalam khotbah Petrus pada hari Pentakosta yang bisa kita baca di Kisah Para Rasul pasal 2, dia mengakhirinya dengan panggilan agar orang-orang bertobat. Bertobat dari apa? Petrus memanggil orang-orang yang menolak Yesus Kristus untuk mengubah pikiran mereka mengenai Dia, untuk mengakui bahwa Dia sungguh-sungguh adalah Tuhan dan Kristus. Jadi, pertobatan bukanlah hasil karya kita demi mendapatkan keselamatan. Tidak ada seorang pun dapat bertobat dan datang kepada Allah kecuali kalau Allah menarik orang tersebut kepadanya. Kita bisa lihat di dalam Yohanes 6 ayat 44. Kita dapat mencermati lebih dalam lagi dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 31 dan pasal 11 ayat 18 yang mengindikasikan bahwa pertobatan adalah pemberian Allah yang dimungkinkan semata-mata karena anugerah-Nya. Tidak ada seorang pun yang dapat bertobat kecuali kalau Allah menganugerahkan pertobatan. Segala yang bersangkutan dengan keselamatan, termasuk pertobatan dan iman, adalah hasil dari Allah yang menarik kita, membuka mata kita, dan mengubah hati kita. Panjang sabar Allah menuntun kita kepada pertobatan. Demikian pula kebaikannya. Kita akan belajar bagaimana menyikapi penyesalan dosa dari dua murid Tuhan Yesus berikut ini. Yang pertama adalah Petrus. Petrus yang telah menyangkal Yesus. Alkitab pun mencatat setelah melakukan hal tidak terpuji itu, ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Beberapa hari kemudian Yesus memulihkan Petrus dalam posisinya sebagai murid dan memerintahkan dia untuk menggembalakan domba-dombanya. Rasa berdosa Petrus membuat dia mengambil suatu tindakan pertobatan yang membawa kepada pengampunan dan pemulihan. Di kemudian hari kita bisa tahu bahwa Petrus dengan setia mengikut Tuhan sampai akhir hidup. Yang kedua adalah Yudas. Yudas yang mengkhianati Yesus hanya untuk memperoleh 30 keping uang perak. Ketika dia melihat gurunya dijatuhi hukuman, Yudas mempertobatkan dirinya sendiri dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Perasaan berdosa ini ditindaklanjuti dengan melemparkan uang perak yang didapatkannya ke dalam bait suci, lalu Yudas pergi menggantung dirinya. Yudas menyadari bahwa dia telah melakukan hal yang salah, tetapi tidak mendapat bukti bahwa dia mengakui dosa-dosanya kepada Tuhan Yesus dan memohon pengampunan kepadanya. Yudas dikuasai oleh penyesalan yang sangat mendalam, sehingga dia mempertobatkan dirinya sendiri dengan jalan kemudian. Dua tokoh besar ini menyikapi penyesalan dosanya dengan dua cara yang berbeda. Petrus menyesal bertobat
Korintus 5 ayat 17 mengatakan demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Sehingga ketika kita bertobat, menyesali dosa kita, kita kembali ke jalan Tuhan, melakukan perintah Tuhan, serta terus memuliakan Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Dari semua hal yang sudah kita pelajari, kita bisa menarik satu kesimpulan bahwa dosa adalah perbuatan manusia yang memberontak terhadap Allah. Akibat dari pemberontakan itu menyebabkan hubungan antara manusia dengan Allah menjadi rusak dan manusia mengalami kematian rohani. Untuk itu, manusia membutuhkan keselamatan dan pemulihan hubungan dengan Allah supaya diselamatkan. Manusia perlu mengakui dosa-dosanya dan bertobat. Pertobatan yang sungguh-sungguh akan menghasilkan pengampunan dan pemulihan keselamatan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengambil satu komitmen untuk kita betul-betul bertobat di hadapan Allah, mengakui segala dosa kita, meninggalkan semua tindakan dosa kita, dan berbalik hidup seturut dengan firman Tuhan. Tugas yang akan kalian kerjakan pada pertemuan kali ini yaitu tulislah doa pertobatan. Ekspresikan pikiran dan perasaanmu sebagai seorang yang telah diselamatkan dan menyesali semua kesalahan serta berkomitmen, bertekad untuk bertobat dan hidup di